Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba kalian lihat kiri, kanan, depan, belakangnya. Apakah masih ada sampah? Lihat di bawah. Ayo, udah bersih? Di pakaiannya, jilbabnya, apakah sudah rapi? Aku minta Jojo pimpin doanya ya. Doa dimulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya sehat. Di akhir pertemuan minggu lalu, Ibu ada kasih tugas kan? Ya, suruh mempelajari materi yang mau dipelajari hari ini. Ya kan? Ya. Apa yang dipelajari di rumah? Oke. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ada pantun nih. Pergi ke taman melihat entok. Jangan lupa foto selfie. Mari bersama kita belajar hukum HOK bersama Ibu Vivi. Oke. Masih ingat tak pelajaran minggu lalu apa yang dibahas? Elastisitas. Apa saja yang dipelajari? Ada tentang benda elastis, lalu benda plastis, lalu tegangan, apa lagi? Tegangan, terus modulus Young. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dari pembelajaran yang minggu lalu. Kita akan belajar tentang apa yang sudah dibaca di rumah? Hukum HOK. Untuk kompetensi pengetahuannya, diharapkan anak-anak Ibu semua dapat menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada keterampilannya nanti, Ibu harapkan anak-anak sekalian dapat melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Dan kenapa sih kita harus mempelajari hukum HOK? Berguna nggak dalam kehidupan sehari-hari? Berguna. Biar apa? Biar kita dapat memilih suatu bahan. Misal kita mau merancang bangunan atau kita mau memilih ayunan tuh ade, ya kan? Itu sangat berguna untuk kehidupan hari-hari. Oke. Sebelum mulai masuk ke percobaan, Ibu ada video. Silakan kalian amati video tersebut. Jembatan gantung di negara bagian Gujarat, India Barat runtuh ke sungai. Rupanya jumlah orang tersebut telah melebihi kapasitas. Kemudian nampak beberapa pengunjung menggoyangkan jembatan di satu ujungnya. Tak lama kemudian kabel jembatan itu terputus dan ambruk. Kalian coba melakukan sebuah percobaan. Sekarang Ibu bagikan dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1, Ibu bagi menjadi 6 orang. Tasya, sekarang silakan duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Buka langkah-langkah pengerjaannya. Dah, silakan dibaca instruksinya, langkah-langkah percobaannya. Sebelum itu, kalian isi dulu hipotesisnya apa dari dari apa yang mau kita kerjakan, variabel bebasnya, definisi operasional. Silakan diisi dulu ya. Silakan buka pad-nya. Dah. Di pertemuan sebelumnya udah belajar kan tentang apa itu variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Sekarang tuliskan di LKPD-nya. Mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat, mana yang variabel kontrolnya ya. Lalu setelah itu kalian cobakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Isi datanya silahkan dianalisis. Oke? Udah dibuka pad-nya? Udah ditentuin variabelnya? Oke. Yang dianalisis datanya, yang diminta jenis pegas yang mana, yang medium kah, atau yang small, atau yang large. Di situ yang satu yang medium, terus yang kedua yang hard, yang ketiga yang large. Berarti yang di situ yang itu ya. Silahkan dicobakan dengan masa yang berbeda-beda. Ada di situ berapa saja masanya? 0,05, 0,1, 0,25. Oke, nanti kalau udah di yang
pegas yang medium, lanjut pegas yang hard ya. Ya. Ini Ibu sekalian nilai ya. Nilai untuk percobaannya. Kerjasama kelompoknya gimana? Mencobakannya bergantian ya. Jadi semuanya nanti bisa. Mencobakannya ya. Iya, langsung dibandingin gitu aja bisa juga. Jadi sekaligus bisa. Yang satunya, ini kan yang sebelah kiri kalian pilihnya yang medium, yang sebelah kanan kalian pilih yang rough aja, yang hard. Nah, ya. Lihat berapa pertambahan panjangnya. Baik, apakah udah selesai mengisi LKPD-nya? Percobanya udah lakukan? Udah ada kesimpulannya? Oke, sekarang presentasikan dulu ya hasil yang dicobakan tadi. Untuk yang presentasi pertama, silakan kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Silakan memaparkan hasil percobaannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi hukum Hooke. Pertama, rumusan masalah dari materi hukum Hooke, yaitu bagaimana pengaruh jenis pegas, lentur, dan kaku terhadap besar konstanta elastisitas pegas. Pegas yang memiliki konstanta elastisitas yang lebih kecil akan mengalami pertambahan panjang lebih besar jika dibandingkan dengan pegas yang memiliki konstanta elastisitas yang besar. Kedua pegas memiliki konstanta elastisitas yang berbeda karena perbedaan tingkat kelenturan atau softness dari pegas nomor 1 dan pegas nomor 3. Hasil perhitungan secara matematis dan secara grafis dan fasilitas Microsoft Excel secara umum memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Berdasarkan hasil tersebut, tampak bahwa pegas dengan tingkat kelenturan yang rendah memiliki konstanta elastisitas pegas yang lebih besar dan hal tersebut mencerminkan bahwa pegas nomor 3 cenderung susah mengalami perubahan bentuk. Berdasarkan hasil simulasi bahan untuk membuat jembatan yang tepat adalah bahan yang memiliki konstanta elastisitas yang cenderung besar agar tidak mudah berubah bentuk. Kesimpulan dari analisis dan diskusi tadi yaitu hipotesis terbukti. Kesimpulan dari hasil simulasi adalah semakin kaku tingkat kelenturan sebuah pegas, maka konstanta elastisitasnya akan semakin besar. Baik, sekian dari presentasi kami. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan dari kelompok lain. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, Nak. Silahkan, sebutkan nama dari kelompok mana, pertanyaannya apa? Baik, perkenalkan nama saya Andin Sagita Utari. Saya dari kelompok 1 dan saya ingin bertanya bagaimana pengaruh konstanta elastisitas terhadap pertambahan panjang. Sekian, terima kasih. Pegas yang memiliki konstanta elastisitas yang lebih kecil akan mengalami pertambahan panjang lebih besar jika dibandingkan dengan pegas yang memiliki konstanta elastisitas yang lebih besar. Apa dapat dipahami? Baiklah, dari jawaban dari kelompok 2 tadi, apakah ada kelompok lain yang mau menambahkan? Ayo. Nah, kita cukupkan untuk kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk teman-teman kita di depan. Oke, bagus sekali ya penampilannya. Oke, silahkan duduk kembali. Permasalahan di awal tadi, melihat video apa tadi? Jembatan yang ambruk. Nah, terus tadi kita melakukan percobaan yang ada kaitannya tentang permasalahan di awal tadi. Jenis bahan apakah yang dapat digunakan untuk membangun sebuah jembatan? Berdasarkan hasil percobaan yang tadi, jenis bahan yang bagaimana? Bahan yang memiliki konstanta elastisitas yang cenderung lebih besar atau kecil. Membangun sebuah jembatan itu kita butuh bahan untuk membuat kerangka atau talinya itu dengan bahan yang konstanta elastisitasnya besar agar dia tidak mudah berubah bentuk.
Hukum huknya apa? Perbandingan dari gaya yang diterapkan ke suatu benda terhadap pertambahan panjangnya akan konstan jika dan hanya jika batas relatif tidak ditambahkan. Iya, jadi bunyi hukum huknya perbandingan dari gaya yang diterapkan ke suatu benda terhadap pertambahan panjang akan konstan jika dan hanya jika batas elastis tidak dilampaui. Jadi rata-rata tadi hipotesisnya terbukti atau tidak? Terbukti. Oke. Udah bagus pekerjaannya, laporannya udah bagus, presentasinya udah bagus. Ibu harapkan ke depannya lebih bagus lagi. Oke. Amin. Sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya. Tadi kita udah belajar, udah percobaan, udah menjawab permasalahan yang di awal. Terus selanjutnya, Ibu mau nanya nih, apa sih pentingnya kita mempelajari hukum HOK? Bisa memilih bahan yang tepat untuk membangun suatu bangunan. Pilih sebuah ayunan. Kalau kita pilih ayunan yang konstantanya kecil, berarti kan dilentur tuh. Mudah putus. Di ayunan adik bayi, bagusnya yang kayak mana? Yang konstantanya besar agar dia tidak mudah berubah bentuk. Oke. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru. Terus? Menyenangkan. Tadi kita mempelajari tentang hukum HOK. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hasil simulasi adalah semakin kaku tingkat kelenturan sebuah benda, maka konstanta elastisitasnya akan semakin besar. Oke, semakin kaku tingkat kelenturan suatu pegas, Maka konstanta elastisitasnya semakin besar. maka konstanta elastisitasnya semakin besar. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian, Ibu ada soal, 2 soal. Dikerjakan soal evaluasinya. Sudah semua? Sudah. Kalau tadi, pada saat kalian percobaan, itu sekalian Ibu menilai. Menilai sikap kalian, menilai pekerjaan kelompok kalian, pas saat presentasi juga Ibu langsung menilai. Jadi nanti hasil penilaiannya itu akan Ibu kirimkan ke grup WA dan GCR ya. Nanti bisa dilihat nilai hari ini. Lalu, untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian di rumah untuk membaca tentang materi selanjutnya, itu tentang susunan pegas. Minggu depan juga kalian jangan lupa bawa PC-nya, laptopnya, bawa handphonenya. Kita akan percobaan lagi minggu depan tentang susunan pegas. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Tadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini berkah, dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Baik, silakan yang pimpin doa, Jojo. Siap. Hari mulai. Ada pantun nih buat kalian. Pergi merantau ke negeri Jambi. Singgah sebentar di kawasan Candi. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di kemudian hari. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum.